Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Arif, peserta Latsar CPNS Puslab KDUD Lahan Republik Indonesia. Pada saat ini saya sudah bersama Dr. Novariani, MSI. Beliau merupakan kepala jurusan Prodi Biologi Fakultas MIPA, Universitas Muhammad. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk bersedia untuk saya wawancarai. Bagaimana kabarnya Bu Nova? Alhamdulillah sehat. Langsung saja ya Bu, Ya. ke pertanyaan pertama. Jadi menurut Bu Nova, apakah Bu Nova setuju untuk menerapkan teknologi informasi sebagai media penunjang perkuliahan? Dan kalau misalnya setuju, alasannya? Oke, terima kasih Pak Fauzi atas waktunya. Pada dasarnya untuk penggunaan teknologi saya sangat setuju, tapi saya berharap itu bukan utama. Ya, jadi pemakaian teknologi dalam proses KBM itu bukan menjadi hal yang utama, tetapi mungkin persentasenya ada berapa gitu ya, 30% macam untuk menunjang kemampuan mahasiswa tidak gaptek ya, mereka melek teknologi. Dan saya juga tidak setuju kalau sama sekali tidak diberlakukan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Jadi intinya saya setuju tapi tidak utama. Baik, jika seperti itu berarti bagaimana pengalaman Bu Nova saat mengajar di masa pandemi kemarin itu? Kan saat pandemi kemarin itu kan Full. banyak ya full teknologi informasi, dan bagaimana respon mahasiswa saat harus mengubah kebiasaan tatap muka menjadi full online? Oke, berdasarkan pengalaman itu makanya saya tidak setuju kalau full ya, kalau utama. Jadi pengalaman selama pandemi itu memang luar biasa. Kita harus jungkir balik untuk menaikkan kemauan mahasiswa untuk ikut, untuk aktif, untuk mau bersedia dalam proses belajar mengajar itu antusias gitu. Tapi kenyataannya itu sangat kecil ya. Jadi banyak kendala yang dialami selama pandemi, selama masa kuliah online itu, terutama sinyal. Jadi karena mahasiswa berada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, ya ada yang mungkin ya namanya Kalimantan, ada yang bagian pedalamannya ya sinyal nggak ada, jadi mereka harus kemana, itu yang kendala sekali. Terus juga karena adanya kendala sinyal itu, otomatis mereka umumnya minta tidak on cam. Pada saat tidak on cam, saya nggak tahu dia itu rebahan atau memang antusias atau enggak. Jadi cara saya untuk mendeteksi apakah mereka masih ada di depan layar atau enggak, yaitu jadi saya berikan pertanyaan-pertanyaan kecil, singkat, dan banyak terjadi. Pada saya tanya, saya panggil itu tidak ada orangnya ya. Jadi bagi saya, makanya tadi saya bilang saya setuju tapi tidak utama. Baik, jika seperti itu, kalau tadi kan Bu Nova melihat dari sisi mahasiswanya, kalau sekarang menurut Bu Nova bagaimana SDM di biologi ini, apakah sudah memanfaatkan teknologi informasi itu juga dengan baik? Ya, lebih dari 50% ya SDM biologi saya pikir sudah memanfaatkan teknologi, walaupun saya tidak berani mengatakannya persentasenya lebih tinggi, karena karena dengan adanya pandemi ini semua harus paham dengan teknologi, dan Pak Fauzi tahu bahwa dosen biologi itu tidak mudah semua. Jadi sudah ada yang hampir pensiun segala macam, jadi mereka harus jungkir balik juga, harus belajar apa segala macam. Tapi alhamdulillah positifnya akhirnya mereka semua paham dengan teknologi, walaupun dengan terbata-bata tapi akhirnya mereka bisa menggunakan itu semua. Untuk itu pertanyaan terakhir ini Bu, bagaimana harapan Bu Nova ke depan yang kaitannya dengan penerapan teknologi informasi di kampus? Oke, saya berharap ke depan kombinasi antara penggunaan teknologi dan belajar di kelas itu tetap terlaksana ya. Jadi mungkin dari 14 kali masuk dalam setiap mata kuliah itu mungkin ada beberapa kali yang kita laksanakan secara online. Jadi mahasiswa, dosen tetap bisa menggunakan teknologi secara up to date, dan kemampuan mahasiswa juga
dalam menggunakan teknologi, yang kita tidak boleh menutup mata bahwa teknologi itu tetap berjalan ke arah yang lebih maju. Jadi kalau kita sama sekali tidak menerapkannya dalam proses perkuliahan, saya khawatirnya ada mahasiswa yang gaptek nanti. Nah, jadi mereka untuk masa depan akan lebih susah. Mungkin itu Pak Budi. Baik, terima kasih atas jawaban dan pendapatnya Bapak. Ya, Terima kasih sudah sama-sama. menyediakan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga biologi kedepannya lebih Amin. baik lagi Ya, dan lebih amin. terus melakukan perbaikan. Ya. Amin. Salam sehat dan sukses juga buat Pak Fauzi. Saya Muhammad Fauzi Arif, saya dosen baru di sini. Ini dengan siapa? Dengan Wafid Aziza, mahasiswa biologi angkatan 2010. Baik, terima kasih Bapak Aziza sudah menyediakan waktunya untuk bersedia untuk saya wawancari. Langsung aja ya. Kemarin sempat ya kuliah online pakai Zoom gitu. Iya, sempat Pak. Berapa lama waktunya, berapa lama? Dari semester 4 sampai semester 7 Pak. Iya, Dari tiga 3 semester. semester ya. Bapak setuju nggak kalau menerapkan teknologi informasi itu sebagai media perkuliahan? Sebenarnya saya setuju, tapi tidak secara keseluruhan, karena menurut saya untuk metode belajar tatap muka itu masih lebih baik daripada informasi yang online seperti itu. Berarti lebih setuju kalau dia itu dijadikan tambahan aja ya, jadi Iya. nggak utama, tapi sebagai penunjang aja gitu ya. Benar Pak. Oke. Kemarin rasanya kaget nggak ada perubahan dari kuliah yang biasanya kan tatap muka offline, terus habis itu harus kuliah online, harus pakai laptop, di depan laptop, itu sempat ada perasaan wah beda nggak gitu. Dari saya sih cukup kaget sih Pak, perlu sesuaikan lagi, adaptasi lagi, karena di depan laptop kalau dari saya sendiri kurang kurang efektif, dan juga dari mata, kemudian tuh kayak kebiasaannya tuh kayak lebih berat aja sih Pak menurut saya. Oke. Terus kendala-kendalanya apa aja pas kuliah online dengan Zoom itu? Kendalanya pertama, saya jarang bisa lebih fokus kalau belajar di rumah, karena banyak gangguan dari luar juga di rumah. Kemudian kedua, saya merasa sakit mata, sakit kepala juga karena terus menatap layar laptop dan HP. Ketiga, karena tidak ada interaksi dengan teman-teman, saya merasa tugas-tugasnya itu lebih banyak dan lebih berat. Karena kalau di kampus saya bisa sharing-sharing sama teman-teman, diskusi bareng. Nah, kalau online itu kurang efektif sih Pak. Berarti lebih senang kalau tatap muka ya daripada kalau menurut Mbak Opik sendiri, kemarin dosen-dosen di prodi biologi itu udah menerapkan teknologi dengan baik belum? Atau ada masih ada kekurangan dan masih perlu beberapa perbaikan gitu? Pada awal masa transisi itu banyak, menurut saya banyak dosen yang masih kesulitan Pak. Begitu juga mahasiswanya, kami sama-sama masih belajar dengan adaptasi penggunaan teknologi tersebut, tapi setelah beberapa lama itu sudah lancar dan sudah baik Pak. Berarti masih perlu penyesuaian di awal aja, habis itu setelah jalan di tengah kamu udah terbiasa gitu, Iya. enak ya. Oke, ini pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Mbak Opik ke depan untuk prodi biologi dan kaitannya dengan teknologi? Kaitannya semoga untuk teknologinya bisa berkembang, walaupun mungkin bukan menjadi salah satu metode belajar yang utama, tapi mungkin jika ada pembaruan yang lebih yang membuat mahasiswa itu lebih tertarik, maka sangat diharapkan seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya Mbak sudah bersedia untuk saya wawancarai. Semoga biologi ke depan semakin baik lagi dan ada perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang